Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah karunia dan nikmatnya kepada kita menghantarkan kita mampu melazimi ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan menjadi asal kita dimasukkan dalam surga dan dalam dunia. Salawat dan salam juga moga bercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai Subhanahu, sehingga tak lain bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sebutkan. Asyurul muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, di antara maknanya adalah ar-rizqu thayyibul halal, yaitu rizki yang thayyib, yang halal. Sebagian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah al-qanaah. Nanti penjelasan tentang qanaah ini cukup panjang lebar dijelaskan oleh para ulama. Di antara makna qanaah itu adalah menerima segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya. Disebutkan juga di antara makna dari hayatan thayyibah as-sa'adah, yaitu hidup yang bahagia. Kita ini kan semuanya berharap ketika kemudian kita diberikan karunia kehidupan di dunia itu, kita pengennya dunianya yang bahagia, akhiratnya masuk surga. Itu harapan semua manusia, ya. Harapan semua manusia adalah bagaimana kemudian di dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga. Tidak ada manusia yang kemudian berharap masuk neraka, tidak ada.
kecuali orang-orang yang kurang lurus akalnya, yang dulu pernah ada sebuah statement yang tersebar di media sosial, kalau misalnya saya masuk neraka, kalau saya hanya para artis, bangsa asli katanya gitu. Dikiranya di neraka itu kayak dugem kali ya. Dan ini bagian dari yang juga penting, padahal kalau kita nanti bahas tentang apa itu neraka, ya. Di dalam banyak riwayat Nabi SAW menggambarkan ini dikutip oleh Raja Bahar di dalam kitab beliau Anwar Al-Intan. Ya. Di antara gambaran tentang neraka ini, meskipun dia penuh dengan api, apinya itu tidak terang sebagaimana api kita di dunia. Karena neraka itu apinya dipanaskan selama 3.000 tahun sampai warnanya menjadi hitam. Jadi api tingkatan panas yang paling tinggi, apinya saja berwarna hitam. Kita nggak bisa bayangkan apa yang dimasukkan ke dalam nanti jadi warnanya apa ya. Mau pakai api kuning saja bisa jadi hitam, kosong misalnya. Apalagi kalau apinya sampai hitam, itu gambaran dari apa yang kemudian didapati nanti di neraka itu tidak seperti yang digambarkan, gemerlap kemudian penuh dengan api, sehingga terang-terang itu justru malah gelap gulita. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kembali kepada ayat tadi, bahwa kebahagiaan yang kemudian diharapkan oleh setiap manusia ini, ya, adalah di dua tempat sebagaimana yang kemudian kita sering doakan, ya. Apa yang kemudian kita sering doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Maka nanti disebutkan oleh Imam Ahmad ketika kemudian beliau ditanya kenapa kau tidak santai saja wahai Imam Ahmad, ya menikmati kehidupan, apa istilahnya kalau yang lagi bilang selinting, ya, menikmati kehidupan, ya kan, waktunya waktunya apa santai ya santai, waktunya ngopi ya ngopi, waktunya ngobrol ya ngobrol, ya kan, apa namanya, sebagaimana umumnya manusia. Ketika itu tinggal seperti itu, kenapa giat sekali di dalam beramal soleh? Sebagaimana kita tahu pemahaman itu salah satunya adalah keutamaan beliau itu hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis. Yang ketika apa namanya beliau ditanya siapakah yang boleh berfatwa, ya, apakah hafal 100.000 hadis itu? Belum, kata Imam Ahmad. Kalau 200.000 belum. Kalau 500.000 kata Imam Ahmad mungkin. Tapi bagaimana kalau 1 juta? Nah itu belum boleh. Ternyata Imam Ahmad itu kenapa membolehkan berfatwa setelah hafal 1 juta hadis? Karena memang beliau hafalnya 1 juta. Yang menyampaikan itu adalah teman, artinya kalau kita zaman masih belajar, teman pondoknya yang lagi setoran, ya, teman pondoknya yang lagi setoran itu kemudian nyampaikan bahwa Imam Ahmad itu hafalnya 1 juta. Itu yang jelas-jelas disetorkan, belum yang memang belum disetorkan, ya. Dan ini bagian dari gambaran kesungguhan. Kalau mau istilahnya mau menggambarkan tentang 1 juta hadis itu seberapa banyak hadis ini, itu isinya cuma 42 hadis, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Bukhari, ya. Coba jenengan hafalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang hanya 42 hadis itu berapa lama? Gambarannya gitu saja. Dan beliau itu hafalnya bukan puluhan, tapi jutaan, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian kita. Apa jawaban beliau ketika kemudian ditanya kenapa kau bersungguh-sungguh sekali di dalam beramal? Ya.
Maka kemudian Imam Ahmad menjawab, aku tidak akan pernah istirahat kecuali ketika kakiku ini sudah melangkah masuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan pernah beristirahat sampai kakiku ini sudah betul-betul melangkah masuk ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kita ini kira-kira layak dan masuk surga. Perjalanan yang berubah, ya. Kemudian sholat juga kebanyakan yang wajib saja. Itu pun kadang-kadang iya, kadang enggak, kadang-kadang membenci, kadang enggak, dan seterusnya. Ya. Jadi bagian dari kita dapat dari kebanyakan kaum muslimin, meskipun betul janji Nabi SAW, "Qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang berucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam riwayat ini disebutkan la ilaha illallah miftahul jannah. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Itu tidak salah. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwa ibarat anak kunci itu kalau untuk mau bisa digunakan untuk membuka pintu, dia harus punya geriginya yang di anak kunci kan, ya. Yang kalau dia tidak sesuai nggak bisa masuk, Pak. Apalagi polos belum ada geriginya lagi, nggak akan mungkin bisa digunakan untuk membuka pintu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dari mana geriginya itu kita dapatkan? Dari amal soleh yang kemudian kita kerjakan. Kalau ngomong la ilaha illallah terus pasti masuk surga. Ya, jadi bagian dari itu juga penting untuk jadi perhatian kita. Makanya tadi di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan ungkapan man amila sholihan. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang tadi salah satu di antara maknanya adalah as-sa'd, kebahagiaan. Maka salah satu di antara nanti yang pernah diajarkan Nabi SAW kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa riwayat, salah satunya apa yang kemudian dari yang sering kita doakan, Rabbana amin bina hasanah juga seperti hasanah wa bina adalah doa Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepada al-afiyah. Nanti disampaikan oleh para ulama, makna al-afiyah itu adalah segala macam bentuk kemudahan. Sehatnya badan kita, sehatnya finansial kita, sehatnya hubungan kita dengan orang lain, dan berbagai macam bentuk kemudahan yang kita dapati di dunia itu adalah bentuk afiyah. Begitu juga nanti di akhirat, afiyah itu adalah bentuknya diampuni dosanya, diterima amalnya sehingga besar pahalanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Itulah afiyah nanti ketika di akhir. Dan Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Dan itu kemudian dari yang bahkan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak kan doa-doa yang lain. Maka apa yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita adalah bagaimana kemudian kita melazimi asbab-asbab yang menjadi
menjadikan kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Syaratnya tadi man amila sholihan, barang siapa yang beramal saleh wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang dijamin oleh Allah tadi, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, tadi syaratnya memang harus amal saleh. Sebaliknya ketika kita tidak melakukan amal saleh, resikonya adalah bahwa kita akan diuji dengan berbagai macam ujian dan kesusahan. Makanya dulu sebagian para ulama selalu menganggap bahwa apa yang kemudian diujikan oleh Allah kepada dirinya, baik berupa musibah, kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya, itu pasti asbab maksiat yang pernah dilakukan. Itu pasti asbab maksiat yang pernah dilakukan. Maka ketika kemudian mereka misalnya terkena satu musibah, mereka langsung introspeksi diri. Oh, berarti kan aku sakit, jangan-jangan. Ya. Bahkan dulu ada ungkapan dari seorang salafus saleh yang kemudian mengingatkan, sungguh engkau akan mendapati efek dosa itu pada istri dan juga pedagang. Sungguh engkau akan mendapati efek dari kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan itu pada istri dan juga pedagang. Maka tidak patuhnya istri kita kepada kita, membanggakannya istri kita kepada kita, suka bantahnya istri dengan omongan kita, bisa jadi itu karena asbab kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi ini bagian dari kemudian penting untuk jadi perhatian kita, karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala nuhyiyanna hayatan thayyibah. Bagaimana kalau dalam bahasa Arab, fala nuhyiyanna itu ada dua hakiki, ada dua huruf yang fungsinya menegaskan. Pakai lam taukid, fala nuhyiyan, sungguh kami akan hidupkan dia, kami akan berikan kepadanya kehidupan. Ditambah lagi nun taukid, nun taukidnya, fala nuhyiyannahu, dan sungguh benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi dipertegas dengan dua ungkapan penegasan tadi, menunjukkan bahwa itu pasti. Padahal kalau yang mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah pasti terjadi. Apalagi ditambah dengan dua penegasan, berarti itu adalah janji Allah yang pasti akan didapatkan. Syaratnya dari man amila sholihan, barang siapa yang beramal saleh. Dan ini bagian dari apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita secara tidak langsung dengan ayat ini. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan berikan kepadanya pahala dengan sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini di dalam kaitannya dengan riwayat yang kemudian menggambarkan tentang apa itu balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Saya kasih gambaran sederhana. Kalau kita di dunia bekerja kemudian digaji, kadang-kadang gajinya itu belum tentu sesuai dengan orang pekerja. Bisa jadi gajinya lebih banyak dari pekerjaan, bisa jadi pekerjaannya bisa jadi gajinya lebih sedikit daripada pekerjaan. Itu yang seringkali kita dapati di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat dijanjikan oleh Allah dengan pasti akan diberikan balasan jauh lebih besar dari apa yang sudah dikerjakan di dunia. Ahsani maka yang lebih baik, lebih besar daripada apa yang pernah dikerjakan di dunia.
Kalau hari ini yang dianggap gaji standar itu adalah ketika sesuai dengan UMR misalnya, pekerjaan sekian jam itu gajinya harus UMR, itu baru dianggap seimbang. Kalau kurang berarti pekerjaannya lebih banyak daripada gajinya, kalau lebih berarti gajinya lebih besar daripada pekerjaannya. Ya. Itu kalau hari ini secara tolak ukur finansial sebagaimana yang kemudian didapati. Ya. Tapi nanti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah Allah pasti akan ganti dan Allah pasti akan balas dengan jauh yang lebih baik. Kalau kita hari ini Pak beli motor satu harga 30 juta dapatnya berapa motor? Ya cuma satu. Beli apa misalnya baju 200.000 harga satuannya, kalau kita beli 200.000 dapatnya berapa? Ya cuma satu. Tapi nanti di akhirat Allah akan berikan balasan minimal al-hasanatu bi asyri amsalha, bahwa setiap kebaikan itu akan diberikan balasan minimal 10 kali lipat, maksimal ila sab'i mi'ati dirham, sampai 700 kali lipat. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari amal soleh apapun ini, ia sholatnya, ia puasanya, ia sedekah. Bahkan bagi mereka yang berpuasa disiapkan pintu khusus untuk mereka bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu babur rayyan, pintu ar-rayyan, yang merupakan bagian dari pintu surga yang disiapkan khusus oleh Allah untuk mereka yang kemudian suka berpuasa. Dan ini menjadi bagian dari gambaran betapa apa yang kemudian Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan. Tadi minimal berapa? 10 kali lipat. Maksimal berapa? Sampai 700 kali lipat. Coba bisnis atau investasi apa yang keuntungannya sampai 700 kali lipat? Tidak ada bisnis yang keuntungannya sampai 700 kali lipat, tidak ada. Semuanya namanya bisnis itu no pain no gain, ya. Kalau tidak ada resiko, tidak ada untung. Semakin besar resiko, semakin besar untung. Semua bisnis di dunia begitu. Coba bayangkan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawari kita, ya. Mayyuridullah qardan hasan. Siapa di antara kita yang mau berniaga dengan Allah? Siapa di antara kita yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang bunganya itu juga ini kita ini dikasih bunga 0,1% aja sahabat di dunia ini kan, ya. Cuma 0,1% ya, 0,1% per bulan. Nah, kalau 12 bulan berarti 1,2%, ya. Sedangkan jarang sekali pinjaman 1,2% setahun. Rata-rata pinjaman itu setahunnya antara 10, 11, 15% itu rata-rata, ya. Jadi kalau dikalkulasi dibagi per bulan itu antara 1-2% per bulannya. Itu saja hari ini sudah banyak yang menolak. Apalagi dengan kondisi ekonomi hari ini, dolar naik dan rupiah turun dan lain sebagainya. Itu saja sudah banyak, apalagi dengan konteks yang kemudian ditawarkan oleh Allah. Kalau sampai menolak berarti kita yang bodoh, Pak. Dikasih investasi yang dijanjikan keuntungannya itu sampai 700 kali lipat. Kalau sampai kita yang menolak berarti kita yang bodoh. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan fa'alim 'anil jahilin, maka berpalinglah kalian dari orang-orang jahil itu. Orang-orang yang tidak tahu betapa besarnya balasan yang Allah siapkan bagi kita ketika di akhirat.
Orang-orang yang tidak tahu bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti diberikan, pasti ditepati, ya. Berbeda dengan janjinya manusia yang kadang-kadang ditepati, kadang-kadang enggak, tergantung kondisi, ya. Itu manusia. Tapi kalau janji Allah itu pasti akan ditepati. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk jadi motivasi bagi kita masing-masing. Betapa luar biasanya janji Allah atas setiap apa yang kita kerjakan. Bayangkan, balasannya sampai 700 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Maka di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pulang dari negeri Syam saat ini, membawa barang dagangan yang banyak. Sampai di pintu kota Madinah dihadang oleh beberapa cukok, beberapa penambang barang. Wahai Utsman, berikan barang kepada kami, akan kami berikan harga 2 kali lipat. Yang saat itu di Madinah sedang terjadi pacak lebar. Kalau yang nggak ada barang yang bisa dibeli, sampai sebagian besar kaum muslimin saat itu kelaparan. Sampai Umar saat itu menulis surat kepada Abu Bakar untuk mengirimkan bahan makanan dan segala apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah saat itu ke Madinah melalui jalur laut saat itu. Dan itu bagian dari yang pernah didapati di dalam sejarah ini. Pada masa Umar itu pernah satu masa di mana Madinah itu pacak, bahkan pernah satu masa di mana dia sungai Nil yang tidak pernah kering itu kering saat. Itu terjadi pada masa Umar. Yang ketika Utsman datang dengan membawa barang dagangan yang banyak tadi ditawar seperti ini. Lalu Utsman dengan santai yang menjawab, siapa di antara kalian yang berani membeli dengan 10 kali lipat? Lalu bukan itu apa istilahnya cukong-cukong tadi, gimana akhirnya kemudian sepakat udah beli aja 5 kali lipat, ditawar lagi, ya. Kata cukongnya, wahai Utsman, kami hanya mampu membeli 5 kali lipatnya saja, lebih dari itu kami tidak mau. Apa kata Utsman? Sesungguhnya sudah ada yang berani beli 10 kali lipat. Siapa itu? Allah dan Rasul. Akhirnya kemudian seluruh barang dagangannya itu disedekahkan kepada penduduk Madinah. Jadi gambaran mereka orang-orang yang mengenal betul apa yang dijanjikan oleh Allah kepada diri. Dan sampai hari ini Pak, hartanya masih ada. Kalau kita ini jangankan sudah mati, belum mati aja sudah gerogoti sama anak-anak, Pak, cepetan dibagi warisnya, itu orang tuanya masih hidup, ya. Sedangkan harta Utsman itu Pak, sampai hari ini orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, ya. Hartanya hari ini bahkan berkembang sangat luar biasa. Sumur rumah dan kebun kurma di sekitar sumur rumah itu yang dibeli dari seorang Yahudi, yang awalnya ketika kaum muslimin tiba di Madinah itu, kaum muslimin harus membeli air dari sumur milik orang Yahudi tadi. Ketika kemudian Utsman mengetahui hal itu, Nabi SAW berkata, siapa yang membeli sumur ini maka baginya surga, kata Nabi SAW. Maka kemudian Utsman mengatakan diri saya, itulah yang beda. Kalau dibeli seluruhnya tidak boleh, karena itu sumber penghasilannya Yahudi tadi. Akhirnya ditawar, berapa harganya saya beli, kata Utsman. Tidak perlu semua, tidak apa-apa, cukup 1 hari bagi saya, 1 hari bagi kamu. Jadi hari ini misalnya sumur ini yang ambil bayarannya kamu, besok sumur yang ambil bayaran sumurnya adalah saya, kata Utsman. Kata Yahudi dan lumayan juga dapat duit besar, ya. Cuma menjual setengah bagian sumur tadi, ya.
dan besoknya masih bisa dapat duit dari jualan air dari sumur itu. Ternyata Umar juga pintar. Ketika kemudian pas giliran yang Umar ini digratiskan, kaum muslimin suruh memenuhi tempat-tempat penampungan airnya, biar besok nggak perlu beli. Akhirnya giliran jatahnya Yahudi sepi, nggak ada yang beli. Cerdasnya buat Umar tadi ya. Ketika kemudian akhirnya begitu terus, wah daripada rugi tak dulu kami sisa, tak jual semua aja sekalian, gitu kan. Akhirnya dijual semua dengan harga yang sama dengan kemarin, berarti setengah harganya sudah mahal, ditambah lagi setengahnya lagi. Tapi akhirnya kemudian sumur itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan Usman berpikir lagi, sumur berarti kita akan kurma milik Yahudi ini. Kalau kebun kurmanya nggak dibeli, nanti dilarang masuk kebun kurma, sama aja sudah punya sumurnya tapi nggak diambil. Akhirnya ditawarkan, oke saya mau beli sebagian setengahnya lagi itu dengan catatan aku juga beli kebun kurmanya. Kata orang yang itu, ya sudah, kebun kurma ini susah berkembangnya katanya. Artinya tidak subur dan lain sebagainya, diserahkan kepada rumah, dibayarlah harganya, dibelilah sumur dan kebun kurmanya. Setelah diwakafkan oleh Umar bin Khattab, justru kebun itu semakin subur menghasilkan rumah, sampai kemudian akhirnya tanah-tanah di sekitarnya dibeli oleh Umar, sampai tidak ada tanah lagi yang kemudian bisa dibeli. Kemudian di setiap hasil dari apa yang kemudian dihasilkan dari kebun itu diinfakkan kepada muslimin, sampai hari ini masih menghasilkan kurma. Kurma ini istimewa Pak, yang sampai kemudian kalau kita hari ini menganggap buah kelapa itu buah paling istimewa, pohonnya paling banyak manfaatnya, kurma jauh lebih dari itu. Kurma itu Pak, pohonnya, daunnya tidak pernah rontok. Yang kalau dia sudah berdiri tegak, itu menaungi, membuat yang di bawahnya tidak panas. Istimewanya kurma itu kalau ditanam, dia mendatangkan air, bukan menghabiskan air. Kalau sawit menghabiskan air, tidak. Tapi kalau kurma ini justru malah menjadi asbab munculnya sumber air. Kenapa? Karena akarnya kurma ini secara ilmiah, akarnya kurma ini itu panjang sekali sampai tembus tanah. Bahkan di tanah yang berbatu dia bisa nembusin akar. Saking luar biasanya pohon kurma yang buahnya itu terus menghasilkan tidak pernah berhenti. Bahkan Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis, barang siapa yang ada satu pohon kurma di rumahnya, maka dijamin dia tidak akan pernah kelaparan. Itu janji Nabi SAW. Ya. Sedangkan kita ini sering kali tanamnya bukan kurma, tanamnya berbagai macam pohon yang ada. Tapi memang seninya nanam kurma itu dia ada ilmunya juga, dan sembarang bisa ditanam juga. Artinya ada ilmunya juga. Kalau kemudian apalagi kita ini karena tidak familiar dengan pohon kurma, seringkali menganggap pohon kurma itu apa istilahnya nggak layak untuk ditanam. Kenapa? Nyusahin, terutama ketika bertinggi. Dia kan daunnya runcing-runcing, ya. Daunnya runcing-runcing. Kalau orang tanam itu daunnya dikumpulkan, diikat begini di atas. Itu kalau yang masih kecil, ya. Belum tinggi. Kalau sudah tinggi baru dilepas dulu ikatannya. Jadi tetap ada daunnya, tapi diikat ke atas begini. Dan dia ketika usia tertentu itu baru membuka daunnya. Kalau belum nyampe usia itu dia masih nutup, jadi kayak jarum itu. Kadang-kadang kalau lewat suka kena tangan, ya, atau badan kita. Makanya kalau orang Indonesia yang tidak tahu caranya, ya apa seringkali nggak betah memelihara pohon kurma tadi, ya. Dan di samping juga mungkin keterbatasan itu sehingga tidak tahu gimana cara mengembangkan dan menumbuhkan pohon kurma tadi. Dan ini bagian dari salah satu di antara kisah bagaimana keberkahan harta ketika diwakafkan itu tidak pernah berhenti.
Bahkan sampai hari ini Utsman itu punya rekening di Bank Saudi dan punya hotel di wilayah Markaziyah belakang Masjid Nabawi. Orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, bahkan hari ini orang punya hotel. Hartanya terus bertambah, rekeningnya itu terus bertambah. Masya Allah. Itu salah satu di antara gambaran keberkahan harta wafatnya. Ya. Ketika dikelola dengan baik. Maka sebenarnya yang salah itu bukan yang mewarnai. Bagian dari yang kemudian paling krusial adalah tugas nabil yang menerima amanah pakan itu untuk kemudian bisa mengelolanya dengan baik. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Di Indonesia ini sebenarnya sumber daya itu tak kurang-kurang. Apalagi di dalam sejarah Islam, ya, pernah ada satu masa di mana kaum muslimin itu tidak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena sudah tercukupi dari harta-harta wakaf, salah satunya harta-harta wakaf yang diwakafkan dikelola dengan baik, yang manfaatnya ini diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Kita ini kan hari ini kalau wakaf itu kan masih terbatas. Terbatasnya apa? Kalau wakaf itu tahunya yang dibikin sekolah atau pondok pesantren atau rumah kafir atau panti asuhan, gitu kan? Kalau enggak dibikin masjid, udah itu saja. Padahal dulu itu sampai ada wakaf di antara kaum muslim itu wakaf khusus bayar orang. Untuk apa? Untuk memotivasi orang yang sakit, dikasih nasihat, dikasih motivasi, dikasih. Jadi wakafnya dia adalah khusus bayar orang untuk memotivasi orang-orang yang sakit. Biar apa? Biar punya sugesti yang baik, cepat sembuh. Bahkan dulu ada wakaf khusus mengganti barang pecah belah kaum muslimin yang pecah. Piring pecah. Jadi kalau ada piring pecah, tinggal datang ke sini diganti piring gratis. Harta wakaf. Jadi hampir semua kebutuhan kaum muslimin itu tercover dari harta wakaf. Sampai seperti itu, Pak. Ya, kalau hari ini kan di kita sudah ada sebenarnya misalnya makan gratis, kan? Atau warung makan gratis sebagaimana di beberapa masjid atau di beberapa tempat yang sudah dikelola dengan sedemikian rupa, termasuk Jumat berkah dan sebagainya. Itu kan baru salah satu lini, Pak. Tapi belum mengcover seluruh bagian dari lini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan itu masih terbuka lebar hari ini kesempatan untuk wakafnya. Maka silakan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Yang janji Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang salah satu di antara bagian dari makna hayat thayyibah itu adalah kebahagiaan hidup ini. Nanti disebutkan juga di dalam sebuah salatun minas sa'ad, ada 3 perkara yang menjadi indikator kebahagiaan. Apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah istri yang sholihah, al-mar'atus sholihah. Yang kedua al-maskanu wasi'. Yang kedua adalah tempat tinggal yang luas. Jadi memang kenyamanan itu ketika luas, bukan tinggi. Jadi kenyamanan itu ketika luas, bukan tinggi. Makanya memang identik yang namanya nyaman itu dengan luas saja, bukan dengan tingginya bangunan, tapi dengan luasnya bangunan. Apalagi dulu sampai ada hukum tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada masjid. Jadi yang bangunan paling tinggi kaum muslim itu ya hanya masjid. Sedangkan rumah-rumah mereka yang lebih pendek, lebih apa istilahnya, tidak lebih tinggi daripada masjid dan
Dan ini bagian dari yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah tetangga yang baik, istri yang solihah, tempat tinggal yang luas, dan tetangga yang baik. Dalam versi yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan satu lagi, yaitu kendaraan yang nyaman. Ini 4 indikator kebahagiaan di dunia. Jadi rumah yang luas, istri yang solehah, kemudian tetangga yang baik, dan kendaraan itu kalau sehat yang makan itu di mana. Hari ini kalau online di situ ya, kalau punya duitnya ya pengennya yang luxury sleeper, ya. Yang sleeper luxury kan. Yang kalau naik bis itu bisa tidur selonjoran, bangun udah nyampe gitu kan ya. Kalau misalnya naik kereta juga yang kelas paling eksekutifnya nih, harga tiketnya sampai 1.800.000 ya, yang 1 kali perjalanannya, ya. Atau kalau naik pesawat atau yang eksekutifnya, kelas eksekutifnya, yang serba milih makanan dulu, milih makanan apa saja sesuai dengan menu yang ada di situ, ya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian didambakan oleh setiap orang sebagai bagian dari bentuk kenyamanan, dan ternyata itu juga bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hatta dalam perjalanan saja kita pikirnya yang nyaman, apalagi ketika kita bermukim, apalagi ketika kita tinggal di tempat kita. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita harus punya rumah yang luas semuanya juga. Ya. Artinya, ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan seperti itu sudah sangat luar biasa, cukup, bahkan lebih dari cukup sebenarnya. Jadi jangan terlalu rakus yang kadang-kadang ini sudah punya yang luas saja masih rakus, sudah punya rumah yang luas, tanahnya sampai sudah hitam, masih kurang lagi. Hutan itu bagi semua jadi sawit, bisa gitu, bisa, ya. Masih kurang luas soalnya gitu kan, ya. Masih ngambil tanah orang lagi dengan cara yang kadang-kadang istilahnya tidak halal. Padahal Nabi SAW mengingatkan urusan tanah itu luar biasa, dahsyat ancamannya. Man akhadha qida shibrin minal ardi tawwaqahu min sab'il ardi. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya tadi, ya dari mulai geser-geser pangkot lagi, mereka yang satu ukuran biar punya kita jadi lebih lebar dan sebagainya. Man akhadha qida shibrin minal ardi, barang siapa yang mengambil meskipun hanya satu jengkal tanah tadi itu, maka Allah akan kalungkan dia nanti itu tanah yang dia ambil tadi itu dari 7 lapis bumi. Pada satu lapis bumi disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Muqatil itu adalah 700 tahun perjalanan satu lapis bumi. Bayangkan 7 lapis bumi dikalungkan ke kita sesuai dengan jumlah kaki yang diambil satu jengkal ini ya. Kalau mau gambaran sederhana, kalau begitu emang bisa ya gambaran kira-kira bentuk kenapa itu dijadikan sebagai bentuk ancaman. Itu bentuk siksaan. Kita ini kalau lantai kapal itu dan semangatkan kita, lantai kapal yang besar dikalungkan ke kita sudah apalagi dikalungin 7 lapis buruk. Nah, billahi minta. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita mengambil apa yang bukan hak kita, terutama terkait dengan urusan tanah. Dan memang urusan pertanahan itu urusan paling banyak dari dulu sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini. Demikian tadi yang dapat kita kasih pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus berupaya menjadi bagian dari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mendapatkan kehidupan yang baik, yang salah satu di antara maknanya adalah kebahagiaan di dunia dan itu, ya. Yang tadi di antara ciri kebahagiaan itu juga sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka dan kita nanti dimasukkan juga ke dalam surga Allah bersama. Yang jadinya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita nanti kaplingan kita Pak, di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Demikian, mohon maaf salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.